Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan KSP, yakni Ali Mukhtar Ngabalin menepis kabar yang menyebut adanya penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, beberapa tudingan yang diarahkan sejumlah pihak kepada Panji Gumilang merupakan cara yang digunakan untuk merebut atau mengambil alih Al Zaitun. Ngabalin mengungkap saat ini banyak orang tua yang percaya menitipkan anaknya belajar atau menjadi santri di Al Zaitun. Maka kembali dia tekankan mustahil hal itu terjadi apabila pesantren tersebut menyimpang. Apakah Pondok Pesantren Al Zaitun kebal hukum, ada pejabat yang menjadi backingan Ponpes Al Zaitun, atau ada kekuatan besar yang membackingi Ponpes Al Zaitun? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Fajar Kurniawan. Assalamualaikum Bung Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gimana? tetap tetap seger ini ya. Seger. Eh, Tetap seger karena minum minyak zaitun. Hmm. Baik, Bung Fajar, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu diduga telah melenceng dari syariat Islam. Akan tetapi satu hal yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat adalah meskipun telah lama membuat kontroversi, kenapa pondok pesantren tersebut masih bisa melanjutkan kegiatannya seperti tidak ada masalah sama sekali. Nah, apakah ini sangat janggal sekali, Bung Fajar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa masya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah amma bas. Terima kasih Bung Anang. Terkait dengan Al Zaitun ini ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ini kan bukan permasalahan yang baru muncul kemarin sore ya. Sudah sangat panjang sekali permasalahan Al Zaitun ini atau polemik Al Zaitun ini eh, menyeruak ke publik sebenarnya, dan sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya ya, tepatnya tahun 2002 MUI sudah pernah menurunkan tim peneliti ya, dan untuk menilai apakah yang diajarkan oleh Az-Zaitun itu termasuk apa namanya ajaran yang sesat dan berbahaya kan begitu ya. Sampai kemudian waktu itu ada temuan-temuan yang disampaikan kepada publik ya, misalkan apa namanya diindikasikan bahwa Az-Zaitun ini ada relasi dan afiliasi yang kuat dengan organisasi NII KW9 misalkan ya. Kemudian apakah punya bersifat historis ya, finansial dan bahkan kepemimpinan. Kemudian ada juga temuan terkait dengan apa namanya penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktekkan apa namanya di Az-Zaitun gitu ya, termasuk tentang mobilisasi dana, kemudian eh, pemahaman terhadap praktek-praktek ajaran Islam ya, kemudian penafsiran terkait dengan Al-Quran ya. Kemarin kan juga sebenarnya kan Panji Gumilang sendiri kan juga sudah dalam berbagai apa namanya siaran-siaran yang kita lihat di berbagai kanal digital kan sudah jelas sekali itu terlihat ya bagaimana penyimpangan itu. Nah, kemudian saya teruskan lagi. Yang ketiga, waktu itu ditemukan indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam aspek zakat fitrah, kurban ya yang diterapkan oleh Zaitun gitu, pimpinan apa Mahat Zaitun gitu. Dan waktu itu sudah juga ada rekomendasi-rekomendasi teknis maupun strategis yang disampaikan oleh tim peneliti MUI tadi kepada pimpinan MUI juga kepada pemerintah tentunya. Dan tapi ya lagi-lagi 20 tahun berlalu tidak ada tindakan apapun yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang ya, aparat-aparat yang penegak hukum dan seterusnya. Padahal sudah banyak sekali laporan ya, terkait dengan tadi tindakan apa dugaan tindakan pidana dan sebagainya ya, apa apa penistaan agama dan seterusnya. Tapi Zaitun sampai hari ini tetap tegar berdiri gitu ya. Dan kemarin juga menemukan momentumnya kembali karena ada bukti-bukti lagi yang baru
yang menunjukkan dugaan adanya apa namanya penyimpangan ajaran Islam ya. Kita semua tentu lihat bagaimana praktik sholat mereka ya, yang tidak ada satupun saya kira mazhab yang kemudian bisa membenarkan tindakan itu. Kemudian juga kontroversi lagi terhadap pernyataan Panji Gumilang bahwa dia bermadzhab Soekarno gitu ya. Memahami mazhab aja juga salah gitu ya. Katanya hanya sekedar apa kemarin disampaikan. Tapi itu bukan pengertian mazhab yang sebenarnya gitu. Kemudian ketika dikonfirmasi ya oleh tim apa namanya tim gubernur Jawa Barat ya terkait untuk tadi apakah ada penyimpangan yang dilakukan ya dia konsisten gitu mengungkapkan hal-hal yang saya kira juga semua paham bahwa itu semua adalah eh, ucap apa tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam ya. Jadi apa namanya tentu ini menjadi sebuah kejanggalan kenapa untuk sebuah sebuah organisasi ya apalagi ini organisasi bukan kecil tapi organisasi yang cukup besar ya pondoknya juga lumayan mewah. Saya pernah ke sana tahun 90-an akhir seingat saya ya itu tapi sampai hari ini masih masih bisa terus menjalankan operasionalnya gitu ya. Padahal tadi sudah banyak sekali bukti-bukti bukti berupa apa jejak digital ya bukti berupa hasil penelitian ya dan mungkin juga bukti-bukti yang lain yang sangat baik sekali ditemukan di sana sini gitu. Nah, ya, jadi ini memang sesuatu yang janggal, Bung Nanang gitu. Kenapa kemudian Al-Zaitun itu tidak sebagaimana mungkin juga organisasi lain atau tokoh-tokoh lain juga diduga melakukan penyelewengan misalkan atau penistaan agama ya misalkan dulu kita dengar ada Musad ya, ada Lia Eden dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan ya, ada apa sesungguhnya di balik Al-Zaitun itu? Kenapa dia demikian demikian kuatnya, dia demikian bisa melindungi dirinya sendiri atau melindungi organisasinya ya, apa namanya intervensi atau mungkin upaya-upaya yang ingin agar Al-Zaitun itu eh, apa tadi ya sama pimpinannya ya pimpinan-pimpinan Al-Zaitun agar kemudian dikenakan pasal apa namanya eh, penistaan agama itu. Ya ini yang menyeruak adalah ya pasti ada eh, sejumlah kepentingan di balik itu yang kemudian membuat Al-Zaitun ini tetap seperti sekarang ini. Saya kira itu, Bung Anang. Baik, Bung Fajar, apakah Al Zaitun ini kebal hukum? Hal ini juga memantik rasa duga-menduga khayalaya. Apakah di Hmm. belakang Al Zaitun ini ada orang-orang kuat ya, ada Ya. raksasa-raksasa politik ya di belakang ya Al Zaitun tersebut, Bung Hmm. Fajar. Ya, saya kira tidak salah kalau kemudian orang menyebut Al-Zaitun ini kebal hukum ya, karena memang buktinya tadi saya sudah 20 tahun yang lalu MU itu apa namanya melakukan penelitian dan sudah melakukan sejumlah rekomendasi. Tapi tidak satu pun atau tidak ada langkah konkret apapun yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang telah menjadi apa namanya hasil penelitian oleh MUI itu ya. Penelitian itu kan valid karena dilakukan dengan metodologi yang saya kira juga sahih ya. Dan makanya sekarang ini sedang kita tunggu ini MUI sebentar lagi dalam minggu ini mungkin atau minggu depan akan mengeluarkan sejumlah fatwa ya. Kita akan tunggu bagaimana kemudian reaksi dari apa, pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum apakah juga akan masih bertahan gitu ya. Kalau demikian faktanya, maka ini semakin membuktikan pada khalayak pada publik bahwa memang patut diduga ada orang kuat, ada jaringan eh, yang kuat yang melindungi Al-Zaitun ya. Jaringan itu bisa terafiliasi dengan misalkan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok kepentingan politik ya. Apa namanya yang mungkin bisa memanfaatkan Al-Zaitun untuk kepentingan politik mereka dan memang pada zaman Orde Baru dulu banyak yang mengatakan bahwa berdiri Al-Zaitun sendiri pun dalam rangka untuk kepentingan politik artinya dimanfaatkan secara untuk kepentingan tentu tadi itu ya kepentingan rezim dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kita patut tunggu ya apakah kemudian jika MUI mengeluarkan sejumlah fatwa dan saya kira
fatwa MUI mungkin tidak akan menyelisihi dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan tidak menyelisih pula apa namanya pendapat dari para ulama-ulama yang saya kira juga banyak sekali mengeluarkan statement-statement ya pendapat-pendapat keagamaan yang telah secara jelas menyatakan bahwa ada sejumlah kejanggalan dan penistaan agama dan potensi tindak pidana dalam kasus Al-Zaitun ini gitu ya. Dan kalau kalau nanti kemudian dalam beberapa waktu ke depan kita lihat ternyata tidak ada action yang real ya, saya kira memang ya pasti itu dugaan itu menjadi semakin kuat bahwa di balik Al-Zaitun itu memang tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan kepentingan politik yang kemudian memang dengan terus memelihara atau melindungi Al-Zaitun itu ada sejumlah keuntungan politik yang akan mereka dapatkan. Ya, apakah kemudian nanti itu terkait dengan katakanlah kontestasi di politik ya, apakah itu juga terkait dengan kepentingan-kepentingan yang lain, misalkan bisa saja kemudian Az-Zaitun ini ya yang itu perlakuannya berbeda dengan Khilafatul Muslimin beberapa waktu yang lalu kan. Khilafatul Muslimin begitu dinyatakan ada penyimpangan langsung ditindak dan bahkan pimpinan-pimpinannya di penjara dan seterusnya. Tapi ini berbeda gitu. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian itu juga ke depan akan diperlakukan seperti itu, tapi dengan tujuan yang lain, bukan tujuan politik untuk kontestasi tahun 2024 misalkan, tapi adalah tujuan politik yang lainnya, misalkan untuk kemudian mendelegitimasi misalkan kelompok umat Islam yang ingin menjalankan syariat kafah misalkan ya. Kan ini bisa saja bola-bola liar itu terus dimainkan oleh kelompok-kelompok apa politik tadi itu. Tergantung kepentingan mana yang mereka anggap itu perlu direalisasikan untuk kemudian melanggang kekuasaan mereka. Saya kira itu yang menarik ya, karena tadi kalau misalkan kita apa namanya telusuri lebih jauh, maka saya kira di kemungkinannya dua itu. Yang pertama adalah Al-Zaitun ini walaupun nanti ada fatwa MUI yang baru, eh, dia akan tetap dilindungi untuk kepentingan politik tahun 2024, atau yang kedua dia tidak akan dilindungi lagi, tapi untuk apa namanya untuk meraih tujuan politik yang lainnya, jadi misalkan mendelegitimasi kelompok-kelompok yang kemudian saat ini atau kalangan umat Islam yang saat ini sedang berupaya membangun opini bahwa kita ini harus harus apa namanya kembali kepada Islam yang kafah gitu ya. Ya ini patut dicermati ke depannya. Kira begitu Bung Nanang. Iya, baik. Teringat beberapa waktu yang lalu ada sebuah kelompok aliran sesat Hmm. Ya. yang itu biasanya kalau kita ke masjidnya langsung dipel itu. Dia karena Hmm. mendukung salah satu parpol besar di negeri ini, kemudian sampai sekarang fine-fine aja gitu ya. Ya. Hmm. Nah, Betul. apakah ini anu Bu Fajar, kebijakan pemerintah yang seperti ini ya itu Ya. apa ya kelihatannya dipertaruhkan untuk tidak membiarkan isu kesesatan ormas seperti Al Zaitun atau yang namanya LDI itu dan Hmm. kemudian Panji Gumilang ini terus tumbuh dan berkembang. Nah, ini gimana sih seharusnya kebijakan pemerintah terhadap aliran sesat? Jangan sampai gini ya, jangan sampai gini. Kalau Hmm. lu dukung gue, it's fine. Silakan, boleh aja lu melakukan kesesatan. Tapi kalau nggak dukung gue, ya awas, predel gitu ya. Hmm. Ya, ya. Ya, Hai. memang di negeri ini sering sekali apa namanya ada hal-hal yang kontradiktif ya, atau bahkan anomali ya. Eh, Terutama kalau kemudian itu menghadapi momentum-momentum tertentu, momentum politik ya, itu bisa jadi ada opini-opini tertentu yang kemudian dinaikkan ya, ada opini-opini yang sehingga dibangun ya, atau yang lainnya ya, yang misalkan momentum yang lainnya ada kalanya isu radikalisme yang dinaikkan, atau isu apa namanya ekstremisme gitu kan, atau momentum politik tadi ya tadi ada apa namanya peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang kemudian sengaja dinaikkan oleh pemerintah ya. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan politik tadi itu. Tapi memang dalam konteks Al-Zaitun ini saya kira kalau pemerintah kemudian terus membiarkan apa Al-Zaitun ya dan Panji Gumilang ya ini
ini merupakan blunder dan pertaruhan besar. Ya. Jadi sekarang gelombang untuk apa penolakan atau gelombang yang menuntut agar Az-Zaitun ini apa dibekukan atau bahkan dibubarkan ya dalam artian tadi para pimpinan-pimpinan tadi diadili ya karena telah melakukan penistaan agama dan seterusnya, dugaan penistaan agama dan seterusnya. Maka ini menjadi menurut saya ya secara kalkulasi politik ya cukup berisiko gitu ya, cukup berisiko karena ya tadi kalau kalau sudah penodaan agama, penistaan agama itu maka orang Indonesia itu sensitif ya. Tapi kita tidak tahu persis ya bagaimana kemudian kalkulasi yang lainnya ya, apakah kemudian eh, apa namanya ditimbang ada keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang akan diambil gitu. Tapi yang jelas sekarang ini publik menjadi lebih lebih aware ya, lebih mudah mengetahui bagaimana apa paham-paham atau pemikiran-pemikiran yang menurut saya juga pemikiran yang apa sat dari Al-Zaitun terutama pimpinannya gitu ya. Karena peran media sosial tadi itu dan media-media yang lain tentunya yang mungkin dulu kalau saya membayangkan tahun 2022 itu kan tidak mudah kita mendapatkan akses-akses itu. Tapi hari ini semua akan menjadi mudah, sesuatu yang menarik menjadi viral dan saya kira statement-statement yang dilakukan oleh Panji Gumilang kemudian termasuk praktek sholat Idul Fitri ya atau sholat Idul Adha kemarin atau mungkin sholat Jumat itu sangat mudah didapatkan ya dari berbagai WA grup ya viral di mana-mana dan itu sebenarnya di satu sisi akan memudahkan membangun kesadaran umat bahwa ini ada yang salah, ini ada yang perlu diluruskan, ini ada yang tidak tepat gitu ya. Sehingga kalau kemudian pemerintah mengambil langkah yang berbeda, ini secara kalkulasi opini dan kalkulasi politik menurut saya akan berisiko gitu ya. Untuk tahun 2024 gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu mungkin apakah ada isu lagi yang dimunculkan untuk menutupi isu Al-Zaitun itu bisa jadi dilakukan juga oleh pemerintah karena ini tadi kan apa kalau saya apa namanya ingat pernyataan Bung Rocky Gerung ya bahwa pemerintah itu kan pabrik pembuat hoax yang terbesar ya. Atau kita di era post truth ini kan apa namanya ada upaya untuk membuat fabricated issues ya, isu yang dipabrikasi. Artinya jika itu ditempuh maka pastinya akan ada upaya-upaya untuk eh, kalau pemerintah tadi tidak ingin membredel Al-Zaitun katakanlah begitu, maka pasti akan ada isu yang lain yang munculkan sehingga isu itu dipastikan gaungnya akan melebihi gaung terkait dengan persoalan Al-Zaitun ini. Nah, ini yang juga menarik untuk terus kita ikuti bagaimana kemudian pemerintah membaca apa namanya hal ini atau pemerintah kira-kira mengambil opsi yang mana. Tapi dugaan saya sementara ini ya ada dua kemungkinan itu. Kalau kalau dia tetap menganggap AZ ini akan menguatkan kepentingan politik mereka, pasti akan ditutupi dengan isu yang lainnya. Atau yang kedua adalah kalau yang dianggap AZ ini sudah tidak terlalu strategis, ya, maka pemerintah akan mengambil tindakan terhadap Al-Zaitun ini. Dan memang itu yang diambil gitu karena sudah terlalu lama ya Al-Zaitun ini dibiarkan. Ya. Artinya sudah ribuan santri barangkali atau puluhan ribu santri yang mungkin dalam tanda petik tersesatkan tadi itu karena dari jarak 2020 2002 ya ketika peneliti MUI itu merilis hasil penelitiannya dengan sekarang kan sudah 21 tahun Bung Nanang. Ini kan waktu yang sangat sangat panjang sekali untuk kemudian membiarkan Az-Zaitun menyebarkan pemikiran sesat, pemikiran yang berbahaya, membahayakan akidah umat, membahayakan ajaran Islam dan seterusnya, menginjak-injak Al-Qur'an dan keyakinan yang dimiliki sebagian besar umat Islam selama ini. Ini sangat berbahaya sekali gitu. Dan coba kalau kita bandingkan dengan perlakuan pemerintah terhadap misalkan HTI terhadap FI gitu ya. Apa yang penyimpangan apa yang dilakukan oleh mereka? Ormas ormas dua ormas itu misalkan. Apa yang dipandang membahayakan dari ormas HTI misalkan.
apa kemudian mengajak orang agak untuk menerapkan Islam secara kafah itu suatu yang salah gitu ya. Kan kita seorang muslim ini kan sebenarnya kan memang diminta untuk menjadi muslim yang sebenar-benarnya kan gitu ya. Artinya muslim yang menjalankan keseluruhan aspek syariat Islam itu, bukan muslim yang eh, apa memilih-milih syariat mana yang menurut mereka menguntungkan maka diterapkan, sementara yang dipandang tidak menguntungkan maka itu ditinggalkan kan gitu. Nah, jadi kan kalau kemudian dugaan bahwa apa namanya bertentangan ideologi Pancasila, setahu saya Hizbut Tahrir itu tidak pernah apa namanya mengembangkan wacana apa yang menandingi Pancasila dan seterusnya, kan tidak ada. Yang dijelaskan oleh Hizbut Tahrir itu sejauh jauh sepengetahuan saya adalah mengajak orang untuk menjalankan syariat Islam secara kafah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW kan gitu, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kan begitu. Nah ini kenapa justru perlakuannya berbeda gitu ya untuk sebuah organisasi yang jelas-jelas semua ulama ya, bahkan satu sebagian besar ulama lah kalau tidak ingin dikatakan semua ya, karena ada juga yang membela tadi apa mungkin ya, tapi sebagian besar ulama itu jelas-jelas mengatakan bahwa Az-Zaitun ini sesat gitu ya. Kecuali mungkin tadi di link berita tadi ya yang membela Az-Zaitun gitu, tapi saya kira itu bukan ulama gitu. Jadi tidak perlu didengarkan pendapatnya gitu. Saya kira begitu Bang. Jadi apa namanya ya, kalau seharusnya bagaimana ya, pemerintah harus melindungi akidah umat gitu, akidah ini, akidah masyarakat gitu ya. Kalau jelas-jelas aliran sesat dan menyesatkan, bahaya membahayakan ya harusnya di apa dihentikan gitu ya. Karena pemerintah memang yang punya kekuasaan, pemerintah yang punya alat kekuasaan, pemerintah yang punya aparat dan seterusnya, pemerintah yang punya perangkat hukum. Jangan sampai kemudian dibiarkan kemudian masyarakat memain hukum sendiri. Ini kan kurang tepat juga gitu. Tapi harusnya pemerintah dengan segala instrumen kekuasaannya tadi, infrastruktur kekuasaan dan infrastruktur kekuasaan itu bisa kemudian bertindak sebagaimana kehendak umat kan gitu, kehendak rakyatnya. Yang ini juga tentu adalah demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Saya kira begitu, Bu Nanang. Baik, Masya Allah. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan. Lebih baik mengkonsumsi minyak zaitun daripada ke al zaitun. Gitu. Zaitun. Baik, terima kasih Bu Fajar atas penjelasannya. Semoga Ya. Bu Fajar keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan Amin. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bu Fajar. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata saya Nang Setia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.